Podcast Baca Novel. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam buat teman-teman pendengar setia podcast Baca Novel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung di podcast ini, maaf banget Senin kemarin aku gak bisa upload karena emang aku lagi gak enak badan banget. Tapi hari ini aku udah baikan, jadi aku bisa record lagi. Malam ini aku masih akan membacakan novel karya Salsa Oktiva yang berjudul Hatimu, Cinta yang Selalu Meragu. Selamat mendengarkan dan semoga malammu menjadi lebih indah dengan mendengarkan podcast Baca Novel. Podcast Baca Novel. Bapak melipat koran di tangannya sambil tersenyum ke arahku saat aku membuka pintu. Aku melambaikan tangan, berjalan setengah berjingkat agar langkah kakiku tidak mengganggu tidur Agia. Setelah mencium tangan Bapak, aku lalu duduk di sampingnya, mengeluarkan sekotak coklat yang kubeli sepulang kantor tadi, lalu meletakkannya di meja. Agia sama sepertiku, menyukai coklat, merek apapun. Gimana keadaan Agia, Pak? Baik, semoga dalam beberapa hari lagi sudah boleh pulang. Pemeriksaan lanjutannya gimana? Dokter bilang dia akan sering kena migrain saja nanti-nantinya. Menatap Agia yang tengah terbaring tak bergerak di atas ranjang, entah mengapa aku merasa Bapak tengah berbohong. Seolah ia menyembunyikan sesuatu dariku. Menyembunyikan sesuatu dari Agia juga mungkin. Atau malah Bapak dan Agia yang tengah berusaha menyembunyikan sesuatu itu dariku. Aku hanya aneh. Agia tidak mengalami luka luar yang cukup parah seperti Bari. Tapi dokter menyuruhnya tinggal dalam perawatan di rumah sakit yang jauh lebih lama dibanding Bari. Logikanya berarti ada sesuatu yang membuatnya harus dalam pengawasan dokter, bukan? Bapak gak menyembunyikan sesuatu dari saya, kan? Menyembunyikan apa? Aku mengangkat bahu. Bapak mengusap kepalaku lembut, membuat dadaku menghangat. Banyak orang tidak bisa merasakan sensasi hangat itu menjalar dari dalam hati ke seluruh tubuh, hanya melalui satu sentuhan kecil di kepala. Seperti yang tengah kurasakan. Mungkin akan terasa dengan baik kalau mereka menjadi sebatang kara sepertiku terlebih dahulu. Kamu kok ndak langsung pulang? Nanti Mas Bari kerepotan di rumah sendirian. Dia bisa hidup tanpa orang lain dengan baik, lebih dari yang saya duga malah. Bapak yakin kamu iso jaga diri dengan baik dan menjaga Mas Bari dengan baik? Aku menatap mata Bapak yang teduh. Harusnya Bari melihat tatapan mata itu saat ini. Mata laki-laki yang mencemaskannya lebih daripada putranya sendiri. Mata laki-laki yang mengerti betapa menjalani hidup sendiri dalam keadaan seperti Bari tidaklah menyenangkan. Mata laki-laki yang membuatku mengambil keputusan meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Harusnya Bari melihat tatapan itu dan bersyukur. Bapak istirahat di rumah malam ini ya, biar Ren yang jaga Agia. Kamu punya tanggung jawab lain selain Agia, Nduk. Tapi Bapak menggeleng pelan. Bapak mau ke kafetaria sebentar. Kamu jaga Agia sampai Bapak kembali ya. Hanya sampai Bapak kembali. Setelah itu kamu sebaiknya pulang ke apartemen Mas Bari. Kamu pasti tidak pamit sama dia. Aku mengantar kepergian Bapak sampai di depan pintu. Menutupnya dengan hati-hati saat punggung Bapak menghilang pada tikungan koridor rumah sakit. Lalu aku menghampiri Agia, menjulurkan tangan, berniat hendak menggenggam jemarinya. Namun sedetik kemudian kuurungkan kembali. Aku tidak ingin membangunkannya.
Udara dingin menyergapku tiba-tiba, membuatku sedikit menggigil. Aku berjalan tergesa ke arah jendela yang masih terbuka lebar untuk menutupnya. Tak ingin angin bekas hujan itu mengganggu istirahat Agia, memeluknya dalam dingin. Tanganku masih sempat menyambar kotak coklat, sebelum akhirnya berjalan mendekati ranjang. Langkahku terhenti seketika saat melihat Agia sudah duduk di sana, menatap ke arahku sambil tersenyum, melambaikan tangannya lemah. Hai bule. Hai juga seksi. Memutuskan untuk duduk di tepian ranjang. Untuk beberapa saat kami hanya saling pandang dan tersenyum. Aku merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dengan jariku. Berapa kali aku bilang, muka kamu bangun tidur itu seksi banget. Jadi jangan sekali-kali pose foto begini dan menguploadnya di akun sosmedmu ya. Bisa laku. Kalau gitu, setiap bangun tidur aku bakal narsis sambil foto pose begini. Terus aku send ke kamu, biar lama-lama kamu sadar kalau aku ternyata menarik juga. Agia mengerjapkan matanya. Dia tidak perlu melakukan itu untuk membuatku menyadari bahwa dia termasuk dalam list laki-laki yang menarik. Aku bahkan sudah melakukannya tanpa diminta. Menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak pernah membuatku bosan menatap ke arahnya. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku tak juga bosan. Malah yang ada, aku telah memasukkannya ke kriteria laki-laki dateable. But, if you want an honest option, it looks too good to be true. Matanya berpindah ke arah tanganku, membuatku tersadar kalau aku tengah memegangi sesuatu yang sangat disukainya, menyodorkan kotak itu ke dalam tangannya. Agia menerimanya dengan penuh senyum. Sedetik kemudian raut wajahnya berubah. Ia memicingkan matanya, membuat dahinya berlipat. Ini apa? Tanyanya. Coklat. Artinya? Tanyanya lagi. Well, untuk kami, aku dan Agia, coklat memang bukan sekedar cemilan manis yang menyenangkan untuk di-share. Lebih daripada itu, coklat bahkan sudah menjadi alat komunikasi yang paling verbal. Kami bisa saling mengungkapkan perasaan tanpa harus kesulitan mengucapkannya. Benda itu mampu menggantikan beberapa kata sekaligus. Terima kasih, tolong, sayang, kangen, dan maaf. Dan kali ini coklat itu berarti sorry, bisikku lirih. Untuk kemarin, sebenarnya aku pengen banget bilang jujur secara langsung ke kamu. Bari membutuhkan aku. Aku memutuskan untuk sementara tinggal di apartemen Bari sampai dia benar-benar bisa melakukan semuanya sendiri seperti semula. Tapi ternyata berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal ke kamu itu sulitnya setengah mati. True, that's exactly what I was trying to tell him. Seharian itu aku mencoba merangkai kalimat paling sederhana untuk berpamitan, tapi nihil. Aku tak bisa menemukan satu kata pun. Setiap kali aku berhasil menemukan satu kalimat dan menatap jauh ke dalam matanya, kalimat itu seperti menguap, dan aku lupa. Mengulangnya dari awal, mencari lagi kata yang paling tepat, begitu seterusnya hingga aku memutuskan untuk pergi tanpa memberitahunya apapun. Ini tidak semudah mengatakan kepadanya aku akan berangkat ke kantor lebih pagi dan meninggalkannya. Ini tidak sesederhana aku berpamitan padanya akan hangout bersama teman-teman perempuanku. Bukan pamitan seperti itu sebenarnya. Agia menarik nafas panjang. Matanya menatapku sendu. Dan sekarang jadi jauh lebih mudah, kah Ren? Aku memutuskan untuk menggeleng. Karena memang itu yang sedang kurasakan. Berharap waktu akan menyelesaikan segalanya dan membuatnya menjadi mudah. It's getting harder than before actually. Tangan Agia menyentuh ujung daguku, membuat kami bersitatap dengan jarak yang begitu dekat. Dia sama sekali tidak berkedip memandangiku.
Lantas tersenyum dan mengacak rambutku perlahan. Aku mengampunimu. Podcast Baca Novel. Sudut pandang Bari. Apakah aku berlebihan? Aku menarik nafas panjang, menikmati kesibukan yang terhampar di bawah sana dari lantai 5 ini. Meski malam mulai menggerayangi, kota ini tampak tak peduli. Lalu lalang dan aktivitas masih saja terlihat kentara. Semua bergerak, hanya aku yang terdiam. Sudah lewat dari pukul 9, Ren seharusnya sudah berada di sini sejak 4 jam yang lalu. Aku menimang-nimang, menatap nanar pada layar BlackBerry. Ingin rasanya aku mengiriminya pesan singkat, menyuruhnya cepat pulang. Tak peduli dia tengah melakukan apa dan berada di mana detik ini. Aku ingin dia ada sekarang. Tapi tak juga kulakukan. Tak akan pernah kulakukan. Kumasukkan kembali benda mungil itu ke dalam kantung. Ren pasti tengah berada di rumah sakit mengobrol hingga lupa waktu bersama Agia. Atau tengah berada di rumahnya, membereskan ini itu yang tidak teracukan beberapa hari terakhir. Hanya berkisar pada 2 kemungkinan itu. Tak mungkin melenceng jauh. Terdengar suara pintu dibuka. Aku membalikkan badan, menemukan Ren tengah berjalan kewalahan dengan beberapa kantung plastik penuh belanjaan di tangannya. Sepertinya dia belum menyadari bahwa aku tengah berdiri di sini. Aku tidak menyalakan lampu memang, jadi gelap masih memenuhi ruangan. Hingga pada detik Ren menekan saklar dan membuat terang, bias lampu memperlihatkan semua tanpa terkecuali. Dia diam dan hanya menatapku untuk beberapa detik. Aku tahu dia terkejut mendapatiku tengah berdiri di sini dan mengamatinya. Terbaca dari raut wajah itu. Lalu tak mengacuhkanku. Ia berjalan menuju dapur, menghampiri lemari es, sesaat setelah menjatuhkan tas hitamnya di atas sofa. Ren mengeluarkan satu persatu barang yang dibelinya dari kantong plastik ke atas meja. Memisahkannya, beberapa barang dimasukkan ke lemari es dan sisanya ditata rapi di dalam rak. Belanja? Iya. Kamu pulang kantor pukul 5, Ren. 4 jam. Dari pukul 5 sampai pukul 9, harusnya barang yang kamu beli lebih dari sekedar itu. Ren menghentikan gerakan tangannya sejenak dan menoleh ke arahku. Wajahnya datar, tak menyiratkan apapun. Ia hanya menatap mataku tajam, lantas meneruskan aktivitasnya. Sama sekali tak mengindahkanku. Do you have something to say? Tanyanya. No. And that's a very big lie. Aku jelas ingin tahu. Sangat. Memangnya salah kalau aku ingin tahu? Tidak. Memangnya salah kalau aku ingin tahu dan tidak mengatakannya? Tidak. Dia yang bersalah. Dia seharusnya memberitahuku yang sejujurnya, bahkan tanpa aku harus meminta, bahkan tanpa aku harus bertanya. Tanya saja, tak usah diam-diam begitu. Aku bungkam. Pulang kantor aku ke rumah sakit sebentar. Aku mencemaskan Bapak. Sekadar mampir dan mengecek apakah Bapak udah makan malam atau belum. Dan mampir ke Superindo, memberi barang-barang yang gak tersedia di sini. Mengapa? Mengapa? Dia bertanya mengapa. Karena aku ingin tahu, apakah dia mencemaskanku yang sedang setengah cacat, sendirian dan butuh pertolongan ini. Karena aku ingin tahu, apakah terpikir olehnya aku kelaparan, mengurungkan niat untuk order makanan via delivery tadi hanya karena aku ingin makan malam bersamanya. Karena aku ingin tahu, apakah terpikir olehnya aku tengah menunggunya. Aku rasa tidak. Kadang, aku ingin sekali mengetahui apa yang tergambar dalam otaknya, agar bisa membaca jalan pikirannya dengan jelas. Tapi, kadang aku benar-benar tak ingin mengetahui apa yang tengah ada di dalam sana. Karena aku yakin, bukan aku yang memenuhi ruang dalam kepalanya itu. Aku masih berdiri di tempatku, mengamati Ren menyelesaikan kesibukannya.
Ia merapikan meja dan meninggalkan sebuah kantung plastik kecil berwarna putih di sana, lantas menghilang sejenak dari pandangan mataku. Rain mengambil piring, sebuah garpu, dan pisau kecil. Membuka plastik itu dengan hati-hati, mengeluarkan sesuatu yang beberapa detik kemudian aku tahu itu kebab. 2 buah kebab lebih tepatnya. Ia menaruhnya di atas piring, memotongnya menjadi irisan-irisan kecil, menyerupai kimbab. Membuatku takjub pada kecekatan tangannya mengerjakan pekerjaan dapur. Rain menarik nafas panjang, mengagumi hasil karyanya sendiri, lalu menoleh ke arahku. Ia berjalan menghampiriku, membuatku ingin tahu apa yang akan dilakukannya. Kami hanya berjarak 1 langkah sepertinya, membuatku dengan mudah mengamati wajahnya. Aku tahu dia lelah, tapi aku tidak tahu pasti apa yang membuatnya terlihat begitu lelah. Pekerjaan, Agia, atau aku. Tanyakan apa aja, Bar. Kalau kamu emang ingin tahu, aku akan menjawabnya. Aku akan memberitahukan semua yang ingin kamu ketahui tanpa kecuali. Jangan menyulitkan hal-hal yang semestinya mudah. Ia mendekat, lalu tiba-tiba memelukku. Pelukannya hangat, sekaligus menyesakkan dadaku. Memunculkan pertanyaan sederhana yang baru pertama kali terlintas dalam pikiranku. Apa arti pelukan ini? Aku ingin tahu. Tapi aku tahu, aku tak bisa menanyakan itu padanya. Aku tak ingat lagi sudah berapa kali aku dipeluk seseorang. Aku tak ingat lagi sudah berapa lengan yang pernah melingkari tubuhku. Aku bahkan tak peduli pada alasan apa yang membuat mereka memutuskan untuk memelukku. Namun, kali ini aku benar-benar ingin tahu. Jangan disimpan dalam hati. Rain berbisik lirih. Tangannya mengusap lembut di atas dadaku. Sejurus kemudian, ia mengecup pipi kananku sebelum akhirnya melepaskan pelukannya atas tubuhku. Aku menegang. Rasanya mengejutkan saat mengetahui pelukan Rain mampu membuat diriku bereaksi sehebat ini. Tapi begitulah Rain, selalu mampu melakukan apapun. Ia membalikkan badan, lalu berjalan meninggalkanku yang masih mematung di tempatku semula. Di depan pintu kamarnya, ia menoleh ke arahku dan tersenyum samar. "That's your dinner." Ia menunjuk meja makan dengan ekor mata. "Aku temani kamu minum obat setelah mandi nanti." Lalu ia menutup pintu begitu saja, tak memedulikanku yang hendak memprotesnya. Podcast Baca Novel.